Halo guys, perkenalkan nama saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Rodrigo Clifford Korompis. Saya berasal dari Sistem Informasi dan Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 682019-126. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, saya akan membahas tentang Pancasila di generasi milenial sekarang dengan mengangkat tema kita pemuda Indonesia, pemuda Pancasila. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke materi utamanya, alangkah baiknya kita harus mengetahui sejarah singkat Pancasila tersebut. Jadi, kita akan mempelajari sejarah singkat Pancasila tersebut. Oke, Pancasila berlatar belakang dari rapat BPUPK yang pertama. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno menyebutkan 5 asas Indonesia yang ia sebut sebagai Pancasila. Oleh karena itu, kita memperingati hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Mei. Kemudian asas 5 Pancasila tersebut, asas 5 asas Indonesia tersebut disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oke, setelah mendengar sejarah singkat tentang Pancasila, sekarang kita akan lanjut ke materinya langsung, yaitu pelanggaran sila-sila dalam Pancasila oleh milenial. Pancasila merupakan landasan ide pokok bangsa Indonesia, dan itu benar. Pancasila lahir dari pokok pikiran tokoh-tokoh perjuangan seperti Soekarno dan lain-lain yang mendasari terbentuknya bangsa Indonesia yang seperti sekarang ini. Pancasila juga merupakan suatu rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan. Tetapi seiring dengan berkembangan zaman di tengah arus globalisasi, Pancasila semakin dilupakan oleh bangsa Indonesia karena dianggap jadul dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman, terutama generasi milenial seperti kita sekarang. Pada generasi milenial pada saat ini yang lebih dikenal dengan teknologi media dan sosial, banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai Pancasila, seperti bertindak tidak adil bagi sesamanya. Kemudian ada yang viral beberapa saat lalu kemarin, tidak menghormati makam-makam, taman makam pahlawan dan sebagainya. Kemudian ada juga melalaikan kewajiban beribadah karena sering lalai dan mengesampingkan hal tersebut. Nah, permasalahan yang selanjutnya adalah jika generasi milenial tidak ikut serta dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kemungkinan besar akan terjadi penjajahan kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia, menggantikan budaya dan nilai Pancasila. Seperti yang kalian tahu kan, di era globalisasi kan banyak masuk budaya-budaya luar seperti budaya berpakaian itu masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalnya itu masuk ke Indonesia dan mengganti budaya-budaya Pancasila dan budaya-budaya dan nilai-nilai Pancasila, apakah Indonesia tidak akan hancur gitu? Kemudian Indonesia juga rentan dengan perpecahan dan akan akrab dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran tiap individu untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi kalau misalnya mau Indonesia menjadi lebih baik, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus belajar menghargai, belajar menghormati, dan menjadikan budaya-budaya Pancasila itu dikenal ke dunia luar. Sebagai generasi muda juga kita harus yakin bahwa Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua adalah cara menumbuhkan nilai Pancasila dalam diri milenial. Ya, berarti cara menumbuhkan rasa yang ada di dalam Pancasila itu dalam diri kita sendiri sebagai milenial. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami guys dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia.
Generasi milenial juga harus menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Penanaman nilai Pancasila dalam generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik. Pancasila juga akan menjadi jati diri bagi generasi milenial. Pemerintah perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda. Perlu adanya pemanfaatan platform media seperti medsos maupun teknologi informasi. Jadi pemerintah di sini selaku penyedia media sosial dan teknologi informasi juga patut menyiapkan strategi guys untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini di dunia milenial sekarang. Pemerintah juga bisa memanfaatkan sejumlah tokoh-tokoh influencer ternama. Jadi dalam sewaktu ada seminar gitu, influencer yang diundang itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut sangat diperlukan kesadaran diri dari generasi-generasi milenial seperti yang saya bilang tadi. Karena partisipasi dari generasi milenial sangat berpengaruh bagi pertumbuhan nilai Pancasila dalam diri milenial itu sendiri. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Halo guys, kayak kabel ya. Oke, di video kali ini saya akan Halo guys, kembali lagi bersama saya Rodrigo Clifford Krompis. Tadi di cover kita sudah melihat ya perkenalan sama materi apa yang akan saya bawa pada hari ini. Jadi langsung saja kita ke materinya. Oke deh, ini kan bagus, ada kabel lagi kan yang membantu. Jadi kita langsung saja ke videonya. Halo guys, perkenalkan nama saya. Setelah mendengar sejarah singkat tadi, kita langsung masuk ke materi, yaitu pelanggaran sila-sila dalam Pancasila oleh milenial. Pancasila merupakan landasan ide pokok bangsa Indonesia dan lahir dari pokok-pokok pikiran tokoh-tokoh perjuangan bangsa yang mendasari terbentuknya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga merupakan suatu rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman di tengah arus globalisasi, Pancasila semakin dilupakan oleh bangsa Indonesia karena dianggap jadul dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman, terutama bagi zaman generasi milenial sekarang. Pada generasi milenial saat ini yang lebih akrab dikenal dengan teknologi dan media sosial, banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai Pancasila seperti bertindak tidak adil bagi sesama. Kemudian, Halo guys, perkenalkan nama saya Rodrigo Clifford Krompis. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah materi-materi yang akan saya bawakan pada video kali ini. Yang pertama adalah pelanggaran sila-sila dalam Pancasila oleh milenial, dan yang kedua adalah cara menumbuhkan jiwa Pancasila dalam dirinya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama. Check it out. Halo guys, perkenalkan nama saya Rodrigo Clifford Krompis. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Surakarta Tengah dengan NIM 68209126. Seperti yang kalian lihat pada video di awal tadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemuda Pancasila. Pemuda Indonesia itu pemuda Pancasila.